Dan di dalam film ini menceritakan tentang seorang mamah muda seksi yang selalu merasa kesepian. Karena sering ditinggal kerja dan jarang dikasih jatah plus-plus oleh suaminya. Apakah yang akan dilakukan oleh sang istri dan bagaimanakah kisah selanjutnya? Sebelum menonton, alangkah lebih baiknya klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar kalian tak ketinggalan video terbaru dari kami. Di awal cerita, kita diperlihatkan suatu malam ada suami istri yang sedang minum teh bersama di dalam rumah. Istrinya tersebut bernama Miko. Miko sendiri adalah seorang ibu rumah tangga yang selalu merasa kesepian akibat ditinggal suaminya bekerja. Dan di depan Miko ada seorang pria yang suaminya bernama Yate. Yate sendiri bekerja sebagai seorang konsultan di sebuah perusahaan di kota itu. Saat mereka sedang duduk berdua, terlihat Miko seringkali dicuekin oleh suaminya tersebut. Yate sendiri tidak terlalu romantis terhadap istrinya. Ia malah memainkan HP di depan istrinya, yaitu Miko. Padahal di sini Miko ingin dimanja oleh suaminya tersebut. Dan pada akhirnya, malam pun berakhir dengan sikap dingin si Yate tersebut. Aduh, padahal istrinya sudah minta kode tuh, tapi si Yate malah kurang peka. Scene pun berganti pada keesokan harinya di mana Miko mengantar suaminya di depan rumah untuk berangkat bekerja. Dan di sini Yate harus berangkat bekerja dan tidak pulang selama 3 hari. Namun saat Yate sudah pergi bekerja, Miko sendiri kurang bahagia dan mulai merasa kesepian akibat kurang jatah dan kasih sayang oleh suaminya tersebut. Walah Yate punya istri seksi gitu dianggurin. Nanti kalau udah diempat tetangga baru nyesel lu. Miko yang merasa kesepian akhirnya pergi menemui temannya yang rumah temannya tersebut tak jauh dari rumah Miko. Teman Miko ini bernama Kare. Di sini mereka pun duduk berdua dan sambil curhat tentang masalah rumah tangganya. Di sini Kare pun akhirnya bercerita kalau ia baru saja menikah dengan seorang pria yang teman sekolahnya dulu. Dan mereka pun melanjutkan curhatannya tersebut. Scene pun berganti pada saat malam hari kita diperlihatkan Miko yang sedang duduk sendirian di dalam kamarnya. Ia sedang melakukan menggunakan lotion ke kulitnya agar awet muda dan selalu cantik. Dan saat ia sedang melakukan perawatan kulitnya, tiba-tiba saja HP milik Miko berbunyi. Setelah diangkat, ternyata temannya telepon jika ia akan berkunjung ke rumahnya. Karena Miko sedang kesepian, akhirnya ia mempersilahkan temannya untuk datang berkunjung ke rumahnya. Beberapa saat kemudian, terdengar bel pintu depan berbunyi. Miko pun akhirnya langsung turun ke bawah dan membukakan pintu rumahnya. Di sini Kare datang ke rumah Miko tak sendirian. Ia datang dengan suaminya. Suami Kare tersebut bernama Teza. Di sini Teza pun langsung menyapa Miko karena mereka dulu ternyata juga satu sekolah. Saat Teza sedang mengobrol dan menanyai kabar, Miko terpesona melihat wajah dan tubuh Teza. Wah bahaya nih. Dan kemudian mereka pun menyuruh mereka berdua masuk dan mengajak untuk makan malam bersama. Di sini saat Teza dan Kare masuk ke dalam, Miko tersenyum kecil dan mulai merasa bahagia akibat kedatangan si Teza ke rumahnya. Mereka pun akhirnya makan bertiga di rumah Miko. Saat sedang asik makan, tiba-tiba saja Kare ingin buang air kecil dan Kare pun pergi ke belakang meninggalkan mereka berdua di meja makan. Saat mereka sedang berduaan di meja makan, Miko mulai berbasa-basi dan memuji tubuh milik Teza. Miko yang emang udah lama tak diberi jatah oleh suaminya, dia pun terlihat sangat menyukai tubuh suami temannya itu. Dan saat mereka sedang asik berbasa-basi, akhirnya Miko memberanikan diri untuk meminta nomor telepon milik Teza. Teza yang juga menyukai Miko, akhirnya dengan sukarela memberikan nomor teleponnya. Wah ini bakalan bahaya jelasnya. Scene pun berganti di mana keesokan harinya, Teza sedang berada di dalam rumah Miko. Dan di sini Miko mulai menawarkan untuk memijat tubuh milik Teza. Akhirnya Teza menuruti permintaan Miko yang ingin memijat tubuhnya. Miko pun mulai menyiapkan peralatan pijatnya dan mulai memijat tubuh milik Teza. Singkat cerita, Miko pun sangat bahagia memijat tubuh Teza. Saat Teza sedang dipijit, ia selalu memperhatikan gunung kembar milik Miko. Dan atas kelakuannya itu, rudal tempur milik Teza mulai berdiri mencari keadilan. Miko yang mengetahui burung puyuh Teza yang sudah berdiri tegak mencari keadilan, akhirnya mulai menenangkannya dengan menutupinya dengan sebuah handuk. Di sini Miko pun mulai memberikan pijatan nakal di area sekitar rudal milik Teza, yang membuat Teza merasa menjadi semakin terangsang. Wah, rezeki nomplok nih, dipijat sama cewek seksi. Saat Teza sedang terangsang, Miko pun mulai menutup wajah Teza dengan handuk. Di sini saat sedang memijat Teza, Miko yang emang udah lama tak dapat jatah dari suaminya, akhirnya mulai tergoda dengan rudal yang berdiri tegak di depan matanya. Dan alhasil Miko pun mulai melepas bajunya dan memijat rudal Teza dengan gunung kembarnya. Teza yang mulai merasa pijatan plus-plus milik Miko, akhirnya ia pun membuka handuk yang ada di wajahnya. Dan benar saja ada seorang wanita yang tidak pakai busana sedang memijat Teza. Dan Teza yang mengetahui hal itu membuat rudalnya semakin membara. Dan tak butuh waktu yang lama, pertempuran antara rudal milik Teza dan Mbak Miko akhirnya terjadi. Wah mantep nih, rezeki nomplok sekali.
Singkat cerita, setelah puas dengan servis plus-plus milik Miko, Teza pun berpamitan untuk pulang. Namun di sini Miko pun mencegah Teza agar tak pulang terlebih dahulu dan menyuruh untuk tetap tinggal sebentar lagi di rumahnya. Mendengar hal itu, Teza pun tanpa basa-basi langsung menyosor Miko dan melakukan adegan mantap-mantap kembali. Wah, ronde kedua nih, bakalan seru juga. Hari-hari pun berganti, dan di mana pada suatu hari Miko sedang merasa kesepian. Akhirnya, ia pun menghubungi Teza untuk datang ke rumahnya. Dan Teza pun dengan penuh semangat menyanggupi permintaan Miko. Scene pun berganti pada keesokan harinya, di mana Miko yang menanti kedatangan Teza. Beberapa saat kemudian, bel pintu Miko berbunyi, dan Miko pun membukakan pintu tersebut. Dan sesuai dugaan, akhirnya Teza pun telah datang ke rumah Miko. Di sini Teza datang dengan nafsu yang sangat amat besar, karena rudal milik Teza sudah gak kuat lagi dan pengen menggenjot serabi lembit milik Miko. Tanpa basa-basi dan tak butuh waktu yang lama, akhirnya mereka berdua pun langsung melakukan hubungan mantap-mantap dan saling melepas rindu. Di akhir film ini, kita diperlihatkan Miko dan suaminya yang sedang duduk bersama di rumahnya. Di sini terlihat Miko yang sangat bahagia dengan senyum-senyum sendiri. Yate yang melihat tingkah aneh istrinya pun akhirnya bertanya, ada apa dengannya? Miko pun menjawab bahwa ia bahagia karena suaminya telah pulang ke rumah. Dan film pun akhirnya selesai. Ya, begitulah seputar cerita dari film ini. Nggak usah terlalu dibuat baper dan dipikirin terlalu. Meskipun admin sendiri sangat nafsu melihat bentuk tubuh dari si Miko ini. Bagi kalian yang ingin request seputar film lainnya, bisa komen di bawah. Dan jika kalian suka dengan film ini, bisa like dan share kemanapun kalian mau. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan aktifkan notifikasinya agar kalian tak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.